Hai, selamat datang kembali dengan Tari TV bersama saya Jessica Sihotang. Kali ini saya sedang berada di salah satu sekolah Yayasan Perguruan Kristen Putri Sion, Jalan Jamin Ginting, kilometer 9,5, Palas 9. Kali ini Jessica akan berbincang dengan narasumber kami. Ada Pak Oresto Sinitumorang SPD selaku sebagai kepala sekolah dan Bapak Kasimahusong SPD sebagai wakil kepala sekolah. Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Baik, luar biasa. Baik. YPK Putri Sion memiliki unit TK, SD, SMP, SMA, dan sekarang saya menjabat di salah satu unit di SMP-nya. Nah, itulah. Kalau visi sekolah ini memang berdasarkan YPK-nya, bukan artinya per unit, tapi memang YPK Putri Sion ini mempunyai visi adalah membangun sumber daya manusia dengan mencerdaskan kehidupan anak bangsa lewat pendidikan pengajaran yang berdisiplin dan berkualitas supaya menjadi insan yang beriman dan berilmu. Itulah visi daripada Yayasan Perguruan Kristen Putri Sion. Dan misinya, Bapak? Kalau misinya adalah melaksanakan pengajaran berdasarkan kasih Kristus secara kekeluargaan, kebersamaan, jujur dan percaya diri. Dan selanjutnya kurikulum seperti apa yang Bapak terapkan di sekolah yang Bapak pimpin saat ini? Sekarang kalau tahun ajaran 2020, kurikulum yang berlaku di sini ya seperti yang memang diarahkan dari dinas. Sekarang kan 2020 sampai dengan 2021 itu adalah berbasis ke-13, kurikulum ke-13. Jadi itulah yang diterapkan di sini sesuai dengan petunjuk dari dinas arah dari dinas. Saya tertarik nih Pak dengan visi dan misi sekolah Bapak tadi. Bisa tidak diperjelaskan lebih dalam lagi Pak? Baik, memang visi sekolah ini memang juga melekat di hati saya memang karena memang berlatar belakang dari kekristenan. Artinya sekolah ini dibangun supaya selain ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan, ada juga iman mereka timbul. Sehingga kalau kami orang Kristen, biar kita menyampaikan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat, katanya kan begitu di Amsal 1 ayat 7. Nah, jadi dengan demikian kita harapkan latar belakang dari semua anak-anak di sini, katakanlah yang kurang mampu, yang kurang pandai, kalau emang diajari dia dari dasarnya imannya, ya kita percaya itu semua akan menghasilkan buah yang baik dan mereka akan berubah. Nah, dan juga bagaimana penerapannya kami lakukan di sini? Kami melakukannya kalau setiap pagi di sini, ya memang kita ada baca skidul Alkitab yang sudah diaturkan sebelum kami. Biasanya di hari Sabtu kita lakukan itu, dan memang bagi siswa-siswa yang yang punya masalah, yang kurang tahu berdoa, yang kurang tahu bernyanyi untuk Tuhan, memuji Tuhan, kita ajarkan di sana juga sehingga mereka ya imannya bangkit, rohaninya bangkit, dasar Kristenan juga tahu, sehingga mereka kita harapkan jadi berkat seperti pada firman Tuhan dikatakan itu. Nah, jadi latar belakang visi tadi itulah yang bisa paling menonjol di sini, dan itulah yang memang dilihat masyarakat. Karena memang bingung juga, banyak orang mengatakan sekolahnya agak jauh ke dalam, bangunannya nggak begitu wah dibanding yang lain, tapi mengapa siswanya banyak? Ya ini perkataan-perkataan orang tua ataupun orang-orang lain menyampaikan kepada kita juga. Salah satu yang memang yang kami tonjolkan, yang kami tingkatkan di sini. Sehingga itulah harapan kami, selain juga ilmu didapatkan, iman itu tadi kami kasih dengan bimbingan kerohanian. Ya mudah-mudahan di sana ada perbaikan-perbaikan mereka dapatkan di situ sehingga menjadi pribadi yang memang betul-betul seperti orang yang benar-benar punya kasih gitulah. Oh, wakil kepala sekolah. Kapan sih awal mulanya berdiri sekolah ini, Pak? Yang saya tahu memang sudah lama, tapi yang jelasnya kalau SMP kita berdiri 2008. Ya. Dan memang waktu itu dasar-dasarnya didirikan ini kita mulai dari TK sampai SD, kita semakin banyak siswa. Ya. Dan akhirnya pihak yayasan membuka kembali SMP dengan ya bangunan kita yang sederhana, dan akhirnya
murid-murid kita banyak. Iya. Dan sekarang sekitar hampir kurang lebih 100 lebih lah kira-kira. Jadi ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 9. Oke. Jadi ruangan kita ada di sebelah kiri, sedangkan ruang di SD sebelah kanan. Iya. Itulah kira-kira berdirinya awal diri. Dan ketika itu memang kebanyakan kita perbuatan dan karakternya itu bisa Iya. berubah begitu kira-kira. Dan untuk selanjutnya ini Pak, berapa kira-kira jumlah keseluruhan murid dan bersekolah di sini dan jumlah guru-guru yang mengajar di sini? Kalau di SMP sekitar 12 orang, Ya. kalau muridnya sekitar 104 orang sekarang. Ya. Populer apa saja yang ada di sekolah ini Pak? Oh, ada berbagai macam. Salah satunya ada futsal, Ya. ada juga paduan suara, Ya. dan ada kita buat semacam klub English, bahasa Inggris jadi setiap minggu. Dan kebetulan kita menggalakkan pramuka tiap Sabtunya. Jadi ekstrakurikuler ini sangat bermanfaat untuk siswa, dan biasanya kita lakukan kadang setelah pulang sekolah. Tapi kalau hari Sabtu memang wajib kita ibadah. Ini adalah membentuk karakter daripada siswa-siswa kita. Demikian. Atau orang tua juga bisa mempercayakan anak-anaknya di sini dengan tadi yang iman tadi, dengan karakter bagaimana dia biar bisa dia berkolaborasi dengan anak-anak atau bekerja sama, atau di lingkungan juga kita bisa memberikan suasana yang kondusif dengan anak-anaknya supaya dapat belajar dengan baik. Ya, kira-kira itu kita laksanakan. Kita masih merintis dan masih berkembang, memang belum banyak piala-piala yang begitu wah di Medan ini, tetapi memang kita sudah banyak piala-piala yang sudah kita dapatkan, walaupun memang sebelum secara sekota Medan. Di SMP Putri Sion memang ada beberapa yang memang kita juara satu besar, diantaranya ada juara futsal, olimpiade tryout, ada juga paduan suara, ada juga tari-tarian. Nah, itulah yang sejauh ini yang bisa kami dapatkan beberapa piala di SMP swasta Putri Sion. Saya bertanya lagi ya Pak ya, boleh ya? Iya. Oke. Apa kesan Bapak selagi jadi kepala sekolah di sini? Kalau kesan saya mulai 2012 saya menjabat kepala sekolah di sini sampai dengan sekarang, memang tentu banyak kesan yang saya dapatkan. Tetapi kesan yang paling memang kita senangi dalam kehidupan kita, anak-anak ini berhasil gitu. Jadi artinya begini, dia masuk ke sekolah ini, dia ya katakanlah dia bandel, ada yang kurang mampu dan lain sebagainya, sehingga mereka datang kemari, kamu sekarang sudah di mana nak? Saya sekarang sudah di Universitas Negeri. Hah? Saya terkejut gitu. Kok bisa gitu? Padahal kita tahu dulunya dia bandel di sini dan lain sebagainya. Ya nggak mungkin begitu. Tapi memang kami percaya, artinya setiap firman Tuhan yang kita tuangkan, kita di sini dikatakan firman Tuhan tidak pernah kembali kosong. Artinya ya mereka diajari firman Tuhan di sini, kalaupun tidak berubah suatu saat nanti ada buahnya. Dan itulah tadi saya katakan, mereka datang kok tiba-tiba sudah berhasil. Ya ada kebanggaan tersendiri di dalam hati saya dan juga kepada guru-guru ini. Mereka boleh berhasil, mereka boleh berubah, ya sikap mereka pun semakin baik. Itu memang kesan yang sejauh ini yang paling dibanggakan terhadap siswa ini gitu dia. Pertanyaan yang terakhir nih Pak, apa tips dan trik untuk orang tua yang memiliki kelemahan anaknya? Baik, kembali kepada memang visi kami di sini. Kalau memang apalagi anak zaman sekarang memang banyak problema yang kita hadapi selaku orang tua, dan itu maka kita di tengah-tengah masyarakat tadi dengan salah satu kunci untuk membenahi mereka adalah dengan lahirnya kerohanian tadi. Diharapkan ya di sana ada jawaban ya bagi orang tua, bagi anak-anak juga. Dan memang anak-anak berhasil, faktor utamanya itulah memang orang tua. Iya, karena memang selagi saya waktu kuliah dulu dikatakan di sekolah pendidikannya ya faktor anak berhasil itu satu orang tua, yang kedua adalah guru, yang ketiga adalah diri sendiri. Artinya orang harus kembali kepada orang tua. Artinya
dari 24 jam, 18 jam kurang lebih dia sama orang tuanya. Jadi harus betul-betul dipantau. Sisanya 7 jam ya di sekolah. Artinya memang ini harus ada komunikasi yang baik antara orang tua dan sekolah. Bagaimana di rumah, ya jelaskan kepada sekolah. Begitu juga di sekolah, jelaskan kepada orang tua. Sehingga ada chemistry ataupun kerjasama untuk mendidik anak tersebut. Sehingga anak didik pun tidak bingung. Ini orang tua saya begini, sekolah saya begini. Tetapi ada keselarasan. Bersama-sama membenahi mereka, memperhatikan mereka. Jadi saya rasa tips dan trik untuk membetulkan anak yang bermasalah tidak ada banyak jalan. Saya rasa emang kembali ke dasar kekristenan. Kalau di sini ya keagamaan memang itulah kuncinya. Dan itulah makanya di sini kembali tadi memang betul-betul kita lahir dari memang kekristenan itu dia, sehingga anak-anak yang di sini pun ya selain tadi ilmu pengetahuan mereka dapatkan, keramahan ini juga meningkat, ya tahu berdoa, tahu firman Tuhan, tahu bernyanyi, tahu memuji Tuhan. Oke, baik, terima kasih Bapak Situboran selaku kepala sekolah dan Bapak Kasih Bangsom sebagai wakil kepala sekolah atas perbincangannya dan waktu dan kesempatannya hari ini. Begitulah pemirsa perbincangan kita hari ini. Saya Jessica Sihotang dan Tari Titi mengabarkan. Terima kasih. Bapak.